Berjumpa lagi saudara kita di kanal Hisprang, Kepolisian Sudut Pandang Hadi Pranoto. Kali ini saya ingin mengajak saudara yang berbahagia bicara tentang polisi bisnis, ya, atau polisi dagang. Akhir-akhir ini perhatian netizen tersedot oleh berita Bribtu Hasbudi. Bribtu Hasbudi ini merupakan anggota polisi Polda Kalimantan Utara yang melakukan sejumlah bisnis ilegal. Ya, selain menjalankan pertambangan emas liar, Bribtu Hasbudi yang juga anggota Polda Kaltara ini punya bisnis ilegal lainnya. Salah satunya di bidang impor barang-barang ilegal seperti pakaian bekas, daging, hingga narkoba asal Malaysia. Kasus Bribtu atau Brigadir Polisi 1, ya. Kita tahu Bribtu merupakan bintara tingkat 2 yang sebelum restrukturisasi Polri pada tahun 2001, pangkat Bribtu ini disebut dengan nama Sersan 1. Ya. Kiprah bisnis Bribtu Hasbudi terbongkar setelah sempat berkembang yang menjadikan dirinya selaku pebisnis yang cukup ternama di Kalimantan Utara dan sempat menjadi tokoh masyarakat karena yang bersangkutan menjadi ketua ormas dan juga organisasi olahraga di daerahnya, sehingga kasus Bribtu Hasbudi ini merupakan pukulan bagi institusi kepolisian. Alih-alih jajarannya menjadi alat negara yang berperan menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, ternyata ada oknum anggotanya yang berpangkat Bribtu menjadi pebisnis ilegal yang tentu merugikan negara dan masyarakat. Bagaimana praktek bisnis ilegal seorang Bribtu Hasbudi bisa berjalan cukup lama dan menjadikannya sebagai orang yang cukup ternama di daerahnya, membuktikan kegagalan institusi Polri dalam membina Slahorde dan jajarannya untuk menjadi polisi presisi, polisi promoter, dan apalagi polisi jujur. Dalam hal ini, ketidakmampuan intelijen Polri untuk mengetahui sejak dini adanya anggota yang desersi dan atau melakukan kegiatan bisnis ilegal kiranya cukup alasan bagi masyarakat
untuk takut dan khawatir jika polisi tidak mampu mendeteksi adanya ancaman atau potensi gangguan yang mengancam keamanan dalam negeri. Kebobolan atau kecolongan adanya anggota polisi Bribtu Hasbudi yang malang melintang melakukan bisnis ilegal juga merupakan kegagalan pimpinan Polri dalam membina dan menanamkan jiwa tribrata dan catur prasetya, gagal menanamkan jiwa korps kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta gagal menanamkan kode etik profesi kepolisian. Mentalitas menerabas, nafsu kebendaan dan jiwa spekulasi anggota Polri dikhawatirkan ada di berbagai tempat di dalam ataupun di luar institusi Polri. Di dalam institusi bisa terjadi pada saat seleksi penerimaan anggota baru. Pada saat ini tidak tertutup kemungkinan terjadi praktek titipan dan atau praktek suap menyuap. Juga pada pos-pos yang berkaitan dengan atau bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Semisal pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan. Kemungkinan ada lobby dan atensi serta titipan untuk meloloskan keinginan tertentu, ya, keinginan yang punya kepentingan memperalat aparat penyelidik dan atau penyidik adalah merupakan tantangan bagi institusi dan bagi pimpinan Polri yang sangat serius. Kejujuran yang diteladani oleh almarhum Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso diharapkan mampu mengaktualisasikan atau aplikasikan program polisi profesional, polisi modern, polisi terpercaya, polisi prediktif, polisi responsibilitas, polisi yang transparan, dan polisi yang berkeadilan. Dengan demikian, kejujuran yang melandasi program polisi promoter dan polisi presisi mampu mengeliminir bahkan menutup peluang bagi polisi nakal yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tribrata dan catur prasetya serta kode etik profesi kepolisian, juga menutup kemungkinan polisi yang tidak mau menerima keadaan sebagai anggota polisi beserta fasilitas dan gajinya yang diterima, sehingga kemudian melakukan praktek bisnis ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.
Demikian saudara, singkat saya sampaikan tentang polisi bisnis atau polisi dagang yang tentunya menciderai, merusak citra lembaga kepolisian negara Republik Indonesia sebagai lembaga penjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berperan untuk menjaga ketertiban, keamanan, penegakan hukum, melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Sampai ketemu pada acara video berikutnya. Salam sehat. Semoga saudara sekalian senantiasa diberkati Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan yang prima, sehingga mampu menjalankan tugas kewajiban sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.